Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin jamaah, suaranya jelas? Jelas kan? Kayak apa namanya? Keluar. Jadi insya Allah sore ini kita mau belajar soal mana nih? Rukun waris. Oh, oh, papan tulis begini di rumah saya nggak ada soalnya. Nanti hapus. Jadi ada namanya rukun waris. Jadi waris sama kayak ibadah sholat, puasa, ada rukunnya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka ibadahnya nggak ada tuh. Nah, rukun waris nih ada 3. Rukun waris. Yang pertama harus ada yang namanya pewaris. Pewaris itu arti kalau dalam bahasa Arab namanya muwaris. Yang ngasih warisan namanya pewaris tuh. Ini yang ngasih warisan. Yang kedua, nanti masing-masing dari rukun ini punya syarat. Jadi siapa yang disebut pewaris, kapan orang itu disebut pewaris, begitu. Dan apa kemudian kewajiban pewaris. Yang kedua, rukun yang kedua, ahli waris yang mendapatkan warisan. Ini kalau bahasa Arabnya namanya al-waris, warisun, yang dapat warisan. Kebaca gak tulisannya? Kebaca gak? Nomor 3 rukun warisan adalah harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan. Ini rukun. Kalau tidak ada ini nggak ada warisan. Jadi harus ada pewaris, harus ada ahli waris, harus ada harta yang ditinggalkan. Pewarisnya ada, ahli warisnya ada. Tapi kalau hartanya tidak ada, kan nggak ada warisan, kan ya? Atau pewarisnya ada, hartanya banyak, tapi ahli warisnya nggak ada, hidupnya sebatang kara misalnya, maka tidak ada warisan. Jadi warisan itu harus terpenuhi 3. Nah, masing-masing 3 ini punya syarat. Syarat yang pertama, syarat daripada pewaris adalah pertama dia harus orang muslim. Jadi kalau ada orang non muslim, tentu ini yang wafat ya, yang wafat. Jadi berarti syarat pertama tuh harus wafat gitu. Maka kalau tidak ada yang wafat, nggak ada pewaris. Jadi orang disebut pewaris tuh kalau memang wafat, begitu. Makanya nggak usah tidak usah bertanya, Ustaz, kalau saya punya anak perempuan 1, anak lakinya 3, nanti saya bagi warisnya gimana ya, kan begitu. Kan belum ada yang wafat gitu. Nanti kalau saya wafat, emang udah pasti wafat duluan? Kan belum tentu.
Jadi yang disebut pewaris tuh orang yang sudah wafat. Jadi kalau sudah wafat dapat status pewaris. Kalau belum wafat ya belum ada warisan. Jadi untuk dikatakan orang itu sebagai pewaris, dia adalah orang yang sudah wafat. Kalau saya belum wafat, saya mau bagi-bagi harta boleh? Boleh. Namanya hibah. Gitu. Jadi kalau ada orang Abdullah misalnya punya anak Wawan, Wanto, Wantri, biar gampang ngitungnya. 1, 2, 3 kan ya. Wawan, Wanto, Wantri. Abdullah punya harta supaya nanti tidak ribet sama warisan anak-anaknya, maka sejak hidup Abdullah membagikan seluruh hartanya. Buat Wawan sekian, buat Wanto sekian, buat Wantri sekian. Semuanya dihabisi. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Itu yang kemudian membedakan antara hibah dan waris. Udah dikasih perbedaan kan kemarin? Hibah, wasiat dengan waris. Jadi syaratnya pewaris muslim. Nah, kemudian yang yang ketiga, dia memiliki harta. Maka kalau tidak ada hartanya, ya dia bukan pewaris gitu. Nah, di luar daripada ini dia punya kewajiban sebenarnya. Si mewaris ini punya kewajiban. Salah satunya kewajiban itu adalah mengenalkan ilmu faraid kepada keturunannya. Nah, ini sebenarnya tuh kewajiban. Jadi maksudnya jangan sampai meninggalkan konflik. Agar tidak ada konflik yang terjadi, diajarin anaknya tentang ahli waris. Ini ditulis ini kewajiban. Yang kedua, jangan hutang diam-diam. Ini jadi masalah tuh. Tiba-tiba ada orang yang datang dalam keadaan berduka, baru ditinggal mungkin 5 hari, 7 hari, tiba-tiba ada yang datang. Ternyata datangnya bawa tagihan hutang yang keluarganya nggak tahu. Makanya suami istri itu harus tahu. Istri harus tahu suaminya kerja apa, sebagaimana suami juga harus tahu istrinya ngapain. Kalau masing-masing sama-sama tahu, ketika suaminya atau istrinya pulang bawa harta yang tidak masuk akal begitu. Kan kerjanya cuman guru di madrasah. Kok tiap bulan bisa beli cincin emas? Kan gak masuk akal tuh. Kan iya. Kan kerjanya cuman pegawai di perusahaan A yang gajinya tuh 4 juta, 5 juta, 6 juta. Tapi kok tiap minggu selalu bisa jalan-jalan ke taman safari misalnya kan. Itu tuh kan aneh tuh. Kan? Itu harus jadi jangan sampai setelah dia meninggal dunia utang di mana-mana. Kemudian yang ketiga, hibah hapus jangan hibah tanpa legalitas. Jadi sebenarnya secara syariat hibah itu tidak butuh saksi. Saya punya handphone saya kasih Pak Uspuri. Nggak ada syarat hibah tuh harus saksi, kagak ada.
Yang penting pemberi, penerima, ijab kabul selesai. Tapi kalau kaitannya dengan harta yang besar, yang sekiranya terkait dengan ahli waris, ini mesti ada legalitasnya. Untuk apa? Untuk menghindari bom waktu. Jangan sampai akhirnya kan ya, tiba-tiba orang misalnya begitu, ingin dibagikan warisan, ternyata sertifikatnya tuh sudah diatasnamakan orang lain misalnya. Nah, ini sering terjadi. Saya itu sudah diminta oleh banyak keluarga bagi-bagi warisan tuh sejak tahun 2016, 2017 sampai sekarang. Nah, salah satu masalah yang pelik itu adalah itu tadi, banyak orang menghibahkan begitu, atau yang paling sering wakaf. Dia mewakafkan, wakaf kan juga bagian dari hibah, tapi tanpa legalitas. Artinya wakaf secara verbal aja, karena memang secara syariat sah-sah saja. Akhirnya selang beberapa tahun dia wafat. Tanah yang sudah dihibahkan, tanah yang sudah diwakafkan, kemudian dibangun masjid, ada unit pesantrennya bahkan begitu. Lalu beberapa tahun kemudian anak-anak tuh nyari itu ngebet surat penting, ternyata ketemu nih ada sertifikat tanah sekian ribu meter di daerah tertentu begitu, yang sekarang udah jadi masjid kan ya. Masjidnya sudah berdiri, sudah bertahun-tahun berdiri, tapi ahli waris punya sertifikat suratnya. Digugatlah oleh ahli waris. Akhirnya muncul kasus seperti yang di Makassar, masjid dijual kan ya, karena untuk mengembalikan dana tanahnya buat si ahli waris tadi begitu. Jadi jangan sampai ini harus ada legalitas begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah inventarisir. Nah, ini kemarin mungkin udah di inventaris harta. Jadi harus sejak saat ini kita harus pandai menginventarisir harta. Maksudnya tuh ngejelasin mana harta kita, mana harta istri kita, supaya kalau nanti salah satunya ada yang meninggal dunia, jelas mana yang warisan, mana yang bukan warisan. Sebab kan yang warisan tuh harta yang kita miliki, yang orang yang wafat gitu. Jangan sampai kemudian hartanya tuh nggak jelas, tanahnya tanah istrinya, lalu dari tanah istrinya dia bangun rumah dengan uangnya sendiri, tapi tanahnya tanah istrinya. Sialnya lagi itu tanah istri masih gabung sama saudara-saudara istri yang lain, kan begitu. Kan itu banyak terjadi di Indonesia. Akhirnya setelah dia meninggal dunia, anak-anak taunya ini rumah sebagai warisan begitu. Sedangkan saudara-saudara iparnya, tanah engkong gua itu tuh jatah mak lu belum dibagi-bagi, kan begitu. Akhirnya muncul tuh keretakan antara anak-anak dengan paman-pamannya, keponakan begitu. Makanya harus pandai. Jadi pulang dari sini beli label. Nah, masuk ke dapur tempel, merekin punya mama begitu. Motor dimerekin tuh punya begitu. Tahun 2017 saya pernah membagikan warisan di daerah Rawabelong. Itu tanahnya banyak. Yang kalau di jumlah itu waktu itu ya, nilainya tuh sampai 20 M. Nah, tanahnya. Saya bagi waris. Nih fulan. Dan kasusnya salah satu ahli waris ada yang udah wafat. Jadi tinggal istrinya aja gitu. Saya bagi.
sesuai dengan ilmu faraid. Beberapa hari kemudian ditelepon, Ustaz, ternyata tanah yang kemarin kita bagiin warisannya itu bukan punya almarhum. Gitu. Punya siapa? Punya ibu, punya istrinya. Sedangkan istrinya, ibu, ketika kita diskusi nggak pernah tahu kalau tanah itu punya dia. Dia nggak pernah tahu kalau tanah itu tuh atas nama dia. Gitu. Akhirnya dia bingung. Ini punya saya apa bukan, Ustadz, kata dia gitu. Lah, mana saya tahu, saya bukan yang punya, kan begitu. Nah, dulu ibu bagaimana ngobrolnya sama suami. Nah, itu penting tuh inventarisir. Sebab suami istri nih, ini kan ahli warisnya beda. Kalau kagak punya anak kan ya, kalau nggak punya anak, ini suami ahli warisnya saudara-saudaranya. Ini istri ahli waris saudara-saudaranya. Kalau kemudian salah satu yang meninggal, begitu, ini akan banyak menimbulkan konflik begitu. Nah, kemudian yang kelima, ini khusus yang laki-laki, khusus suami. Itu jangan jangan nikah diam-diam. Gitu. Jadi kita tidak permasalahkan orang poligami, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai nikahnya diem-diem. Karena masalahnya begini, misalnya nih, anak kita 5, istri 1, anak 5. Lalu kita menikahlah kedua dengan perempuan tanpa sepengetahuan keluarga. Nikah dengan perempuan lalu punya anak begitu. Kemudian ketika kita meninggal dunia, ini anak keluarga yang 5 anak ini kan bagi waris. Tapi kan ternyata di dalam harta yang mereka bagikan itu ada hak orang lain. Ada hak istri kedua dan anak kandungnya juga. Akhirnya anak-anak ini makan harta haram. Sebab dia makan harta warisan yang bukan haknya. Sebab ada hak orang lain. Begitu. Kalaupun mungkin tidak mengkhawatirkan soal agama, ini kan soal sosial kan juga jadi kagak enak. Lagi ngumpul diskusi soal harta warisan, tiba-tiba ada perempuan muda datang gendong orok kan. Assalamualaikum Pak Haji. Ibu siapa? Nyari siapa? Saya istrinya almarhum Haji Fulan. Gitu. Kan itu, wah, itu geger, itu satu kampung itu geger. Jadi jangan nikah diam-diam. Ini kewajibannya. Kewajiban bagi orang yang sekiranya akan jadi. Nah, ini syarat. Nah, kemudian kita masuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Rukun yang kedua yaitu rukun al-muwaris, orang yang ahli waris. Patah. Angkat, bisa gak? Oh, patah itu nggak bisa lagi. Nah, nggak bisa, nggak apa, miring. Nggak apa-apa, miring. Syaratnya, ini yang kedua ahli waris. Syaratnya penting. Hidup ketika pewaris wafat. Nah, ini masalah banget ini. Jadi syarat yang pertama ahli waris, dia hidup ketika pewaris wafat. Maka orang-orang yang sudah tidak ada, contoh Abdullah tadi. Abdullah punya anak 3, Wawan, Wanto, Wantri, gitu. Tapi Abdullah ini anaknya, Wawan ini sudah lama meninggal dunia. Wawan menikah, kemudian punya anak, lalu kena penyakit, dia meninggal dunia. Katakanlah tahun 2000 lah. Kemudian di tahun 2010 Abdullah meninggal dunia. Di tahun 2010 Abdullah meninggal, maka ahli warisnya cuma 2, yaitu Wanto dengan Wantri. Wawan bukan ahli waris, sebab Wawan tidak ada ketika pewaris meninggal dunia. Itu syarat penting, hidup ketika pewaris wafat. Maka Wawan ini bukan ahli waris. Anaknya Wawan itu juga tidak bisa berdiri sebagai ahli waris, sebab dia terhalangi oleh pamannya.
wanto dengan wantri, begitu. Nah ini kan jadi konflik. Si anaknya Wawani merasa berhak untuk mewakili ayahnya untuk dapat warisan, padahal bukan warisan. Syarat waris itu hidup ketika pewaris wafat. Maka orang-orang yang sudah tidak ada lama itu tidak perlu dihitung sebagai ahli waris, begitu. Kemudian yang kedua syaratnya dia adalah muslim. Artinya kalau beda agama nggak bisa, nggak dapat warisan. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah hidup kemudian muslim. Yang ketiga syaratnya terdaftar. Ini agak sulit nih, terdaftar. Jadi maksudnya terdaftar tuh dia memang terhubung kepada pewaris. Ini bisa dibalikin nggak nanti kalau kita pindah, Pak Usburi? Ini bisa dibalikin nggak? Kita pindah dulu, ntar balik ke sini lagi bisa? Iya, tapi ini nggak kehapus, bisa? Oh bisa. Ntar balikin lagi? Oh bisa. Oh bisa. Ayo ini tak hapus. Saya mau bikin gambar tentang siapa yang ahli waris. Ini almarhum. Ini almarhum. Nomor 1 anak laki. Kemudian nomor 2 anak perempuan. Kemudian anak ini turun, cucu. Ntar cucu ini dulu nih, suami dulu. Nomor 3 dan nomor 4 suami istri, suami atau istri. Karena suami istri itu kan nggak mungkin berkumpul kan, nggak mungkin dalam satu kasus waris ada suami ada istri, kan nggak mungkin. Sebab kalau suami meninggal ahli warisnya istri, kalau istri yang meninggal ahli warisnya suami. Nggak mungkin ada kasus Tony meninggal dunia meninggalkan satu Wawan suami, Laila istri, kan nggak mungkin. Jadi tidak mungkin suami istri berkumpul dalam satu kasus. Kemudian yang ini sederhana gini, 5 ayah. Kemudian nomor 6 ibu. Kemudian baru nih nomor 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cucu laki, 8 cucu perempuan. Kemudian ibu nomor 9, ibunya ibu. Kemudian nomor 10 ibunya nomor 10 nih ada 11, ada nanti 11. Ibunya ayah, ayahnya ayah. Kemudian nomor 12 ke samping. Nih, nomor 12 saudara kandung. Kemudian nomor 13 saudari kandung. Kemudian nomor berapa? 14 saudara seayah. Kemudian nomor 15 saudari seayah. Kemudian nomor 14, 15, 16 ponakan, keponakan laki. Nomor 17 keponakan laki dari saudara saya. Ribet kan? Keponakan. Nomor 18 saudara saudari si ibu. 18 saudara
saudari seibu. Dia satu nomor sebab laki perempuan sama jatahnya. Kalau ini dibedain gitu. Kemudian 19 paman. Paman kandung seayah seibu. Jadi kakek nenek almarhum, ayah ibunya paman ini begitu. Nomor 20 paman seayah. Paman yang almarhum itu kakeknya adalah ayahnya paman ini gitu. Nomor 21 sepupu. Sepupu dari paman kandung. 22 sepupu dari paman seayah. Ini 22 ahli waris. Ini tok begitu. Dari sekian banyak ini 1 sampai 22 itu semuanya hubungan nasab. Kecuali ini suami istri. Suami istri itu hubungannya pernikahan. Nah, jadi pernikahan tuh yang jadi ahli waris suami istri aja. Ipar bukan ahli waris. Mertua bukan ahli waris. Menantu bukan ahli waris. Kemudian siapa? Jadi kalau sekarang misalnya kita punya anak perempuan, lalu gede, ternyata anak perempuan kita ditaksir sama Cipung ditaksir. Menikahlah nih Cipung sama anak perempuan kita mertua, gitu. Kita mertua nih bukan ahli warisnya Cipung, gitu. Kalau begitu ya, kalau dia meninggal kita mertua bukan ahli waris. Jadi mertua bukan ahli waris, menantu bukan ahli waris. Kita menikah sama perempuan yang merupakan anak konglomerat, gitu. Jadi kalau nanti si konglomerat meninggal dunia, kita bukan ahli waris, kita menantu. Tapi kita bisa menyemangati istri kita untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris gitu. Jadi satu-satunya pihak yang jadi ahli waris karena sebab pernikahan itu istri. Selainnya nasab. Jadi ada nasab. Nah, sebenarnya ada satu lagi namanya i'tak. I'tak tuh maksudnya pembebasan budak. Jadi kalau ada budak kita bebasin, kemudian dia bekerja kaya, kita jadi ahli warisnya. Kalau si budaknya kemudian meninggal dunia, begitu. Dah, kita balik lagi ke yang tadi ini ya. Nah, jadi ahli waris syaratnya tadi 1 dia hidup, 2 dia muslim, yang ketiga dia terdaftar, yang keempat dia tidak terhalangi. Nah, yang menghalangi bisa saja dirinya sendiri. Kalau tadi dia itu 1 dia budak, 2 dia non muslim, yang ketiga dia membunuh. Jadi kalau terbukti ternyata anak ini membunuh orang tuanya, maka walaupun dia anak, dia bukan ahli waris, begitu. Ini syarat ahli waris. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dia bukan ahli waris. Nah, satu lagi nanti kita jawab pertanyaan yang sudah diajukan. Harta yang ditinggalkan, syaratnya yang pertama, syarat 1 legal dan halal. Jadi kalau ada harta almarhum tercampur dengan riba misalnya, seperti punya deposito di bank konvensional, bagi sebagian ulama kan riba, maka yang jadi warisan adalah pokok simpanan depositonya. Bunganya itu bukan warisan, sebab syarat harta warisan harus legal dan halal, begitu. Yang kedua,
Yang kedua adalah tidak tidak tercampur. Gitu. Jadi jangan tercampur. Maksudnya begini, kan ketika orang meninggal dunia hartanya banyak. Yang dibagikan itu harta yang legal dan bersih dari campur tangan atau sengketa. Itu dulu yang dibagiin. Jadi nanti yang masih ada campur tangan orang lain, masih ada sengketanya, belum jelas legalitasnya, itu ditunda dulu gitu. Itu ditunda. Jadi harus legal, tidak tercampur. Yang ketiga, sudah terpenuhi kewajiban. Apa kewajiban harta? Pertama, kewajibannya kemarin mungkin udah dijelasin ya Mas Hanif. Biaya jenazah. Ya. Biaya jenazah. Nah, kan mungkin si almarhum sebelum meninggal dia mesen nanti dikuburinnya di mana? Di San Diego. Oh, kan dia. San Diego itu grade paling rendahnya itu 80 sekian juta. Itu paling kecil, apa yang apa sebaris sama kuburan orang lain begitu. Jadi kalau mau ziarah cuman muat 2 orang doang. Tapi ada level selanjutnya, level yang lebih tinggi. Jadi yang mestinya 2 kuburan bisa jadi 1. Jadi sisanya tuh buat keluarga ngumpul. Itu nilainya tuh jadi 100. Saya ngecek waktu itu harganya 160 juta sekian begitu. Itu. Sampai yang grade paling tinggi, yang paling mewah, yang luas tanahnya, kuburannya cuman dia doang, rumputnya bagus, ada apa namanya tuh? Gazebo. Iya, ada gazebonya itu. Itu jangan-jangan malaikatnya juga baik di situ tuh begitu. Itu itu sampai 500 juta sekian begitu. Itu mahal. Nah, dikeluarin tuh biaya jenazah, kemudian utang ibadah dulu, utang ibadah, maksudnya zakat yang belum bayar, kemudian fidyah yang belum bayar, selanjutnya utang manusia, kemudian yang ketiga 1, 2, 3, 4, yang keempat adalah wasiat. Jadi artinya warisan tuh sisa begitu. Setelah biaya jenazah, utang ibadah, utang manusia dengan wasiat begitu. Ini rukun waris yang harus ditunaikan sebelum kita membagikan warisan. Nah, materi kita segini dulu. Sampai nanti kita tanya jawab sesuai dengan pertanyaan yang udah dikasih. Baik, syukran jazakallah Ustaz. Ini baru menginjak tentang rukun ya. Kemarin ngobrol dengan Ustaz Hanif, ketika bahas bab faraid memang 6 semester. 1 semester 6 bulan, 4 semester, mohon maaf. 4 semester. Ini kita kajian cuma 2 sesi, 1 dan 2. Maka ini baru menginjak tentang rukunnya saja, belum tentang hitungannya. Padahal teman-teman pengen tahu hitungannya kayak apa sih. Nah, baik, mungkin sambil berkembang kita buka sesi pertanyaan 3 dulu ya. 3 dulu, nanti kemudian dilanjut kalau memang tidak ada dengan pertanyaan yang sudah masuk ke Google Form. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama, Pak Abah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, yang saya tanyakan terkait harta waris. Kebetulan saya punya mertua di Kalimantan. Orang tuanya itu sudah meninggal. Terus mertua saya kelima sama saudaranya sudah meninggal. Sampai gini hari hartanya itu belum terbagi di tengah kota Pontianak. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz? Begitu, terima kasih. Iya, jadi sebenarnya begini,
pembagian warisan tuh itu kewajiban sama seperti kewajiban sholat. Kalau sudah datang waktunya ya ditunaikan. Nah, cuman kan memang di dalam keluarga itu tidak semua anggota tuh berstatus apa namanya decision maker, ya kan? Di antara keluarga itu ada yang anak bawang, tahu gak anak bawang? Anak bawang, pokoknya arisan keluarga dia ada nggak ada, pokoknya jalan aja, itu anak bawang. Ada di antara mereka tuh yang memang sangat dihormati. Maka berjalan atau tidak berjalannya warisan ini kan tentu bergantung kepada orang-orang dengan status decision maker tadi, begitu. Kita yang berstatus anggota keluarga reguler biasa aja begitu kan nggak mungkin kita langsung naik panggung bilang warisan, bahkan nggak mungkin begitu. Maka yang harus dikerjakan ya menunaikan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Mampunya cuman bilanginlah orang yang kita bisa gapai di antara para anggota keluarga yang merupakan decision maker untuk kita kasih, ya minimal kita kasih tahu. Jadi ini nanti sebelum terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, ada ahli waris yang kemudian meninggal dunia lagi, kemudian tanahnya berpindah patoknya dan sebagaimana, mestinya baiknya kita bagikan warisan supaya jelas kepemilikan harta waris ini gitu. Kalau nanti berlarut-larut, makin lama ditunda makin banyak masalahnya begitu. Dan kita semua tahu itu. Makin lama menunda warisan makin banyak masalahnya. Jadi kalau ditanya gimana Ustadz harta warisan yang belum dibagi, ya dibagikan. Gimana cara baginya? Kalau kita orang yang punya kekuatan di antara keluarga, ya kita yang menentukan. Tapi kalau kita tidak punya kekuatan itu, ya kita ngasih tahu dengan dengan baik kepada orang-orang yang punya kuasa di dalam keluarga begitu. Oke? Baik, intinya ada yang mau vokal ya Sadat dan mempunyai kekuatan untuk bisa menjadikan itu terbagi. Gimana? Ya, jadi intinya di dalam keluarga ada yang dituakan. Iya, betul. Yang dituakan omongannya dianggap sehingga bisa terbagi. Baik, penyanyi kedua. Wah, Mas Rojak, Pak Karno dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini pertanyaan pertama mengenai anak angkat. Ketika seseorang tidak mempunyai keturunan, kemudian dia mengangkat anak, tentu kan anak angkat tersebut tidak mendapatkan hak waris. Ya. Nah, bagaimana legalnya atau bagaimana biar hartanya bisa diberikan kepada anaknya? Apakah melalui hibah atau wasiat? Nah, seandainya melalui hibah, berarti kan kondisi orang tuanya masih hidup, anaknya masih hidup. Kalau untuk menyiasati secara administrasi, kaitannya dengan perpajakan misalnya, antara pajak hibah dengan pajak jual beli kan lebih ringan pajak jual beli. Ya. Sebenarnya pengen menghibahkan, cuman biar nanti pajaknya nggak gede, gimana kalau statusnya dibikin jual beli? Itu hukumnya bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya ketika suami atau istri itu mengatasnamakan harta kepada anggota keluarga? Sebenarnya cuma pengen pinjam nama saja. Misalnya punya kendaraan udah lebih dari 3 atau 4 atas nama dia semua. Dia pengen yang ini pengen dinamakan anak atau pengen dinamakan istri. Itu apakah otomatis ketika suaminya meninggal itu menjadi hak anak atau istri, atau sebenarnya karena memang tidak berniat memberikan itu tetap menjadi harta suami yang nanti akan dibagi ke ahli waris? Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama jawabannya tuh udah tahu tuh. Jadi kalau anak angkat karena tidak dapat warisan, maka solusinya diwasiatkan atau dihibahkan sejak awal. Kalau hibahkan langsung pindah milik tuh. Kalau diwasiatkan diberi tapi waktunya nanti setelah meninggal dunia. Atau sebenarnya solusi yang ketiga tuh ada, yaitu memberikan pesan kepada anak-anak
untuk menyisakan jatah warisnya untuk anak angkatnya, begitu. Jadi anak angkat bukan ahli waris, anak-anak yang dapat, lalu anak-anak secara sukarela menghibahkan kepada si anak angkat. Bagaimana nih kalau saya menghibahkan anak angkat, tapi karena ada ketentuan administrasi pajak begitu, lalu saya ganti namanya jual beli begitu. Itu pertanyaannya tuh harusnya kepada pegawai pajak tuh, bukan ke saya. Iya, kalau buat saya nggak ada masalah. Jadi apapun bisa, kan yang namanya jual beli, apapun bisa disepakati untuk jadi harga, apapun bisa disepakati untuk jadi nilai. Ini kan normalnya nih Aqua 2000 4000 begitu. Pak Uspuri punya Aqua begitu. Dia punya Aqua. Saya beli Aquanya. Make apa Ustaz? Make doa, saya ajarin doa. Jadi doa itu dinilai sebagai alat beli. Kan nggak ada masalah. Jadi di dalam syariat kedua belah pihak bersepakat. Pokoknya asal kamu bisa mijitin ayah kasih tanah, ayo boleh aja, nggak ada masalah, kan begitu. Nanti kan urusannya buat di administrasi. Tapi memang banyak sih orang kita begitu. Jadi ngakalin seperti hatta jual beli bener. Ada orang jual butuh dengan harga yang rendah sekali. Tapi kalau dimasukin ke BPN, ini nggak masuk akal. Kok tanah segini jualnya sekian? Akhirnya sama notaris nilai angkanya dinaikin supaya masuk akal aja begitu, supaya masuk hitungan BPN. Padahal itu kan administrasi mah bisa diakal-akalin, tapi secara syariat nggak ada masalah. Jadikan antara dua orang itu nilai harga atau nilai bayar yang mereka sepakati dengan apapun, apa aja bisa begitu, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua soal apa? Pinjam nama. Pinjam nama. Oh iya, pinjam nama. Nah itu tadi. Jadi kalau pinjam nama itu mesti dijelaskan, ada klausul tambahan. Jadi di balik surat atau minimal anak-anaknya paham begitu, bahwa ayah ngasih nama tanah ke ibu tuh untuk menghindari progresif pajak misalnya. Tapi tetap punya ayah gitu. Itu mesti ada klausul tambahan yang diketahui oleh orang-orang terdekat. Tapi kalau tidak ada klausul itu, kan kita menghukumi secara zahir aja bahwa harta ini dimiliki oleh orang yang atas namanya di atas surat ini. Maka kalau atas namanya ibu, ya berarti ini punya ibu, bukan warisan begitu. Jadi maka kalau ingin mengatasnamakan orang tapi tidak pindah kepemilikan, ya tinggal ditambahin klausul aja, atau minimal orang-orang yang terdekat tuh mengetahui secara yakin bahwa ngasih namanya bukan buat ngasih, tapi memang untuk yaitu tadi menghindari. Atau juga kan banyak tuh orang tua kampung lakinya itu menamakan ini untuk istrinya bukan ngasih, tapi untuk kemudahan administrasi aja. Sebab dia malas keluar rumah. Yang biasa keluar istrinya aja yang keluar, kan begitu. Maka perlu ada klausul tambahan begitu. Oke? Baik, syukran Ustaz. Lanjut pertanyaan yang ketiga, Mas Rozak. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini Ustadz, yang mau saya tanyakan adalah setiap pembagian warisan itu kan setiap pihak sudah ada ketentuannya Pak ya. Misalkan anak cowok berapa, cewek berapa dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya itu bagaimana jika semua pihak tadi Pak sudah disampaikan ketentuannya berdasarkan syariat Islam, namun semua pihak tersebut ada yang mungkin kurang puas Pak atau belum terima gitu kan. Nah akhirnya dari ketidakpuasan itu atau ketidakterimaan itu menimbulkan ya perpecahan keluarga dan lain sebagainya. Itu kan mungkin susah ya Pak kayak gitu kan. Mungkin solusinya seperti apa Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, jadi hitungan waris itu sebenarnya gampang.
Jadi kalau ada orang nanya gitu, Ustadz, kalau orang meninggalkan istri, anak sekian, saudara sekian, nggak usah sampai 5 menit, saya hitung jatahnya selesai, bisa. Yang repot itu kan ngambeknya itu, begitu. Itu yang lama tuh, gitu. Kalau hitungan waris tuh gampang, 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3, 1/3, itu hitungannya beres. Nggak nyampe 5 menit saya bisa ngitung gitu. Cuman yang repot tuh kalau udah ngambek tuh. Lah, gua kan selama ini jagain bapak, masa gua dapetnya sekilo gitu. Solusinya gimana? Ya solusinya dia harus taat kepada aturan Allah begitu. Sebab bagi waris ini bukan aturan kita, tapi Allah yang menetapkan. Maka ketika Allah sudah menetapkan, pasti di situ ada keadilan, pasti di situ ada hikmahnya begitu. Maka ketika dia tidak menerima jatah bagiannya yang sudah ditetapkan secara syariat, sebenarnya dia sedang mengingkari ketentuan Allah gitu. Maka kita tidak lagi punya urusan sebenarnya. Cuman kan memang begitu, memang harus dipahamkan sejak awal. Kalau kita mau bagi rata biar sama-sama enak, katanya begitu. Walaupun kagak enak juga bagi-bagi rata tuh begitu. Maka yang harus dilakukan, tunaikan dulu kewajibannya. Kewajibannya secara faraid ditunaikan. Fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian. Nih ya, secara faraid kita begini nih. Kalau sudah begini, gimana? Mau diterusin begini apa mau bagi rata aja semuanya? Setelah ditunaikan kewajiban, kita bagi rata nggak ada masalah. Jadi urutannya tuh sholat maghrib dulu, habis sholat maghrib kalau mau sholat sunnah boleh begitu. Jadi jangan sholat maghribnya dibatalin, tapi langsung sholat, jangan. Wajibnya dulu dikerjain, baru sholat sunnah begitu. Jadi jangan langsung lompat gitu. Jadi kewajiban kita kepada Allah kita tunaikan, selesai sudah waris bagi secara syariat. Tapi kemudian ahli waris bersepakat untuk dibagikan secara rata. Tentu kesepakatannya tuh tidak bisa dalam satu forum. Sebab kalau disepakati dalam satu forum, ada pihak-pihak yang pasti terintimidasi. Gua sih sebenarnya nggak mau bagi rata. Cuman yang lain pada iya, ya gimana, gua nggak mau jawab nggak kan begitu. Akhirnya kan pembagian manusia tuh nggak menimbulkan ridho juga begitu. Maka yang harus dilakukan tuh pendekatan personal masing-masing. Satu, ini kalau secara faraid sekian, gimana nih? Artinya kalau kemudian ada enggak, saya nggak mau, saya mau tetap jatah waris saya sebagai anak laki. Ya udah, dia berikan haknya kepada dia, karena haknya apa bahasanya tuh dilindungi oleh undang-undang Al-Qur'an. Gitu. Tidak boleh diingkari begitu. Jadi ya masing-masing tuh memang kondisi ekonomi orang beda-beda. Tapi saya selalu berpesan begini, kalau bagi waris nih, ujungnya selalu begini, Bapak Ibu, kita nih semua saudara, senasab, orang tuanya sama, ibunya sama. Hubungan kita dengan saudara kita nih, itu ditanya sampai hari kiamat. Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana kita bersikap kepada saudara-saudara kita sampai hari kiamat. Sedangkan harta warisan yang mungkin dapat jatah ibu bapak nih, ada yang dapat 200 juta, ada yang dapat 300 juta. Itu sih sebulan 2 bulan habis. 200 juta sebulan habis. Bahkan 1 miliar pun sebulan habis. Kalau nggak tahu bagaimana cara ngabisin 1 miliar sebulan, kasih saya ngabisin bisa gitu. Artinya duit yang ibu pertahankan ini habis sebulan, sedangkan hubungan ibu bapak tuh sampai hari kiamat akan ada pertanggungjawabannya. Kira-kira mau pertahanin yang mana? Mau pertahanin hubungan ini di hadapan Allah nanti, atau mempertahankan 500-700 juta yang akhirnya hubungan keluarga hancur begitu. Itu pesannya begitu. Jadi kita tuh kadang-kadang sama saudara ngelihatnya tuh kayak saingan, kayak kompetitor begitu. Galaknya minta ampun. Bahkan keponakan main ke rumah, numpang kencing aja gak boleh. Ada gak yang begitu tuh? Ada. Orang galak banget.
Padahal ini saudara tuh begitu. Jadi itu pesannya bahwa hubungan kita sesama saudara ini ada tanggung jawabnya nanti. Maka ya udahlah, ikhlasin aja. Kalau memang kita harus cekcok dengan keluarga hanya untuk nilai 1-2 miliar, saya sih pilihannya lepas saja, biarin. Yang penting hubungan keluarganya masih akur. Lagi juga malu sama Allah ngerebutin masalah dunia begitu, malu begitu. Sebab dunia itu ya beres sebulan 2 bulan beres. Habis itu tanggung jawab akhirat yang berat. Maka ketika memang kita ada di pihak yang mungkin terzolimi begitu, terima keadaan itu tapi niatnya kudu benar. Niatnya untuk mempertahankan hubungan keluarga begitu. Jadi jangan buat buat gaya-gayaan. Tuh kan tuh satu, lihat tuh abang saya emang begitu jahatnya minta ampun. Nah itu juga kagak bagus. Gitu. Jadi harus masing-masing punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Baik, sekarang kita tunda dulu satu pertanyaan yang ada di situ, Ustaz. Ya. Ini ada 26 yang kejawab, berarti ini masih ada berapa poin lagi? Satu pertanyaan di sini, nanti dilanjut barangkali ada yang pertanyaan lagi yang sering. Pertanyaan adalah, orang tua kami punya anak 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ketika meninggal kami diwarisi sebuah rumah. Kakak tertua membagi rumah menjadi 4. Sesuai kebiasaan di tempat kami, rumah biasanya dikasih ke anak paling kecil dengan mengganti sejumlah uang sesuai harga pasaran dan disetujui oleh semua anak. Apakah kebiasaan adat ini diperbolehkan? Ya, sama sebenarnya jawabannya tuh ya. Jadi ini karena sudah dibagikan ya sudah. Karena sudah dibagikan, tapi aslinya dia tunaikan dulu kewajibannya. Maka kalau ingin menunaikan kewajiban, dibikin rundown, cuman biar ngasih tahu aja secara faraid jatahnya tuh begini. Cuman karena udah dibagiin udah nggak apa-apa begitu. Jadi untuk menunaikan kewajiban. Jadi dibagi secara faraid, kemudian dikasih tahu ini untuk biar menunaikan kewajiban aja. Nggak bakal diambil jatahnya, tetap kok jatahnya gitu. Tenang aja, ini cuman kewajiban. Karena kan kita udah sama-sama ridho begitu, nggak ada masalah. Oke, ada lagi? Baik, sebentar lagi waktu maghrib. Kita prepare 2 menit lagi waktu maghrib. Masih bisa satu pertanyaan, Ustaz? Satu lagi nih, nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 ada 2 pertanyaan. Jika mempunyai anak perempuan tunggal, bagaimana perhitungan warisnya? Yang kedua, untuk anak angkat perhitungannya seperti apa? Oh, tadi udah dijawab, Ustaz ya. Ya, paling angkat. Yang nomor 1 aja, Ustaz. Punya anak cuma jadi 1 anak perempuan itu, anak perempuan itu jatahnya nih, anak perempuan itu jatahnya 1/2 dari harta yang ditinggalkan orang tuanya. Kalau tidak ada ahli waris lain, saudara nggak punya. Tapi kalau ada saudara di sini, saudaranya ada berapa? Misalnya ada saudaranya ada 2, ya maka sisanya buat mereka tuh gitu, sisa. Jadi ini 1/2, ini misal saudaranya ada 2 nih, maka ini jadi 4. Ini dapat 2, ini 1 begitu. Ini kalau ada saudaranya begitu. Tapi kalau tidak ada saudaranya, cuman anak perempuan aja 1, dia nggak punya ayah, nggak ada lagi, ibunya nggak ada lagi, kemudian saudara nggak ada, maka sisanya diberikan kepada anak perempuan. Jadi anak perempuan mendapat seluruh harta kalau memang dia satu-satunya ahli waris. Dari yang ini nih, dari yang 22 ini kagak ada yang lain. Jadi cuman anak perempuan. Ini anak perempuan ini cuma dapat 1/2. Sisanya kepada ahli waris yang lain kalau ada. Tapi kalau nggak ada berarti semuanya buat dia. Seluruh
seluruh warisan buat anak perempuan begitu. Jadi anak perempuan cuman 1/2 setengah begitu. Oke? Baik, syukur Ustaz. Alhamdulillah waktu maghrib sudah tiba. Jadi nanti dilanjut lagi, kita tutup untuk sementara dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Sebelumnya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pokoknya yang meninggal dunia siapa? Nah misalnya yang meninggal dunia namanya Maryam. Maryam, ketika dia wafat, yang hidup dari anak-anaknya siapa? Enggak usah dibedain dari laki pertama, laki kedua. Pokoknya anaknya Maryam siapa waktu dia wafat? Waktu Maryam wafat, anak pertamanya siapa? Ada Wawan, yang kedua Wanto, yang ketiga Fulan, yang keempat Fulan. Udah. Jadi siapa ahli warisnya? Anak-anaknya yang hidup ketika Maryam meninggal dunia. Kalau Maryam meninggal dunia dalam keadaan istri orang, dia sebagai istri, maka suaminya juga jadi ahli waris. Begitu. Jadi tidak dilihat si Maryam tuh menikah sebelumnya sekali, 2 kali, apa 3 kali, nggak ada masalah. Pokoknya ketika dia meninggal dunia, anak-anak yang tadi itu 22 orang yang terhubung kepada Maryam itu yang hidup siapa? Maka itu yang jadi ahli waris begitu. Jadi tidak ada bedanya apakah dia anak dari suami pertama apa suami kedua, karena semuanya anaknya dia begitu. Jadi nggak ada bedanya. Beda cerita kalau yang meninggal itu si Abdullah misalnya nih. Abdullah jangan Abdullah, siapa namanya? Amin menikah Maryam. Sebelum menikah dengan Maryam, Amin udah punya anak. Amin anaknya Iman misalnya. Iman nomor 2 Iwan misalnya. Udah nih 2 anak sebelum nikah dengan sebagaimana Maryam sebelum nikah dengan Amin bawa anak. Anaknya Rohim misalnya. Kan ya. Kemudian Rahmah. Maka kalau yang meninggal Amin meninggal dunia, maka ahli warisnya Maryam sebagai istri, Iman sama Iwan. Rohim bukan ahli waris karena jatuhnya anak tiri bukan ahli waris. Yang dia ahli waris 3 doang begitu. Jadi tidak dihitung riwayat pernikahannya berapa kali. Yang penting ketika wafat anaknya ada apa enggak? Ada Ustaz. Saudara kandungnya ada enggak? Ada Ustaz. Ayahnya ada. Jadi ketika wafat siapa yang hidup dari 22 ahli waris yang kita hitung tadi begitu. Oke? Istri. Terus kalau bapak sih pasti satu itu. Bapak ibu pasti satu. Saudari. Anak perempuan.
perempuan berapa? 3. Nah, nggak apa-apa. Jadi diurai satu-satu supaya apa ketahuan. Apa? Anak laki 2. Anak laki 2. Anak laki. Nah, ya. Oh ininya hartanya 10 miliar. Nah, gini, kan kata Nabi kalau bagiin waris tuh bagiin faroidnya dulu, abis itu baru asobah. Begitu. Bagi ahli waris yang sudah ditetapkan warisnya faroid, setelah itu baru asobah. Dari seluruh ahli waris nih yang punya jatah faroid nih 1, 2, 3. Gitu. Sedangkan ini nih anak perempuan nih dan anak laki asoba sisa. Nah, jadi sisanya kita akhirkan. Yang istri dulu, istri ini saudari ini 2 saudari. Saudari ini terhalangi oleh siapa? Oleh anak laki dan anak ayah gitu. Jadi ada 2 orang dalam ahli waris yang kekuatannya menghalangi seluruh ahli waris kecuali 5, yaitu ayah dan anak laki. Masing-masing sendiri-sendiri bisa, kedua ini menghalangi seluruh ahli waris kecuali 5. Jadi kalau ada ayah, ada anak laki, maka semuanya tidak mendapatkan warisan kecuali 5. Istri atau suami, ibu, ayah, anak laki dan anak perempuan. Nah, jadi kalau ada ayah, kalau ada anak laki, atau masing-masing aja kalau ada anak laki, maka semua ahli waris tidak terhalangi kecuali yang 5 ini. Makanya 5 orang ini kita sebutnya dengan istilah ahli waris internal gitu. Karena tidak dihalangi oleh siapa-siapa. Dalam kasus ini saudari perempuan ini dia tidak mendapatkan warisan karena terhijab atau dihalangi oleh ayah dan anak laki. Nah, gitu. Jadi ini saudari nggak dapat, karena nggak dapat kita hapus. Jadi yang dapat ibu, bapak, istri dan anak-anak. Istri itu kondisinya 2. Istri itu dapat 1/4 kalau mayit nggak punya anak. Istri 1/4 kalau mayit nggak punya anak. Istri dapat 1/8 kalau mayit punya anak. Dalam kondisi ini mayit punya anak apa kagak? Punya, berarti istri dapatnya 1/8. Nah, ibu bapak juga punya 2 kondisi. Ibu dan bapak masing-masing dapat 1/3 kalau mayit nggak punya anak. Kalau mayit punya anak, ibu bapak masing-masing 1/6. Begitu. Dalam hal ini mayit punya anak apa enggak? Punya. Berarti bapak dapat 1/6. Ibu dapat 1/. Nah, ini mereka nih anak perempuan 3, anak laki 2 nih dapat sisa. Sisa. Begitu. Kalau ini kita mulai masuk menghitung. Untuk setiap ahli waris dapat bilangan bulat, ini kan harus disatukan nih. Apa nih namanya nih penyebutnya? Harus disatukan. Yang kalau kita dalam ilmu matematika namanya KPK. Kayak persekutuan apa sih kepanjangannya lupa. Ya pokoknya begitu. Kalau dari 8, 6 nih kira-kira ketemunya di angka berapa paling terkecil?
20, 24 gitu. 24 berarti kalau dari 24 istri dapat berapa nih? 24 dibagi 8 3. Istri dapat 3/24. Kemudian ayah bapak dapat berapa? 4. Ibu dapat 4. 4 4 3 semuanya ada berapa nih? 9. 11. Sisanya berapa? Dari 24 11 sisanya 13. Nah, maka 13 ini. Nah, 13 ini cocok gak nih? Anak perempuan 2, anak perempuan 3, anak laki 1. Anak itu kalau dia berkumpul anak laki dan perempuan, maka anak laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan 3 1 2 3, anak laki dihitungnya 2. 1 2 3 5 7. Paham nggak? Jadi anak laki 2. Jadi 2 4 5 6 7. 7 sama 13 ketemu apa enggak? Enggak ketemu. Jadi ada 7 bagian nih di sini nih. Maka untuk untuk mentashihnya, untuk biar ketemu lagi bilangan bulat, biar 13 ini bisa dapat ke mereka, maka 7 bagian ini dikalikan 24 gitu. Untuk mendapatkan angka penyebut baru. 24 kali 7 berapa? 168. Jadi banyak tuh. Sebenarnya ada metode yang namanya tabayun, ada metode namanya tadakhul. Cuman kalau dijelasin kan lama kan. Maka simpelnya bagian mereka ini dikalikan penyebutnya. Bagian mereka ini ada 7 dikalikan penyebutnya, ketemu 168. Maka kita ulang 168 dibagi 24 berapa? 7. 7 dikali 3 21. Jadi istri itu dapat 21 dari 168. Kemudian bapak, benar apa enggak? 7 kali 4 7 kali, iya benar 7 kali 3. Ini jadinya berapa nih? Dibagi 24 kan 7. 7 kali 4 28. Nah, masing-masing 28. 28, 28, 21. Jumlahnya berapa? 70. 28 tambah 28. 90. 91. Sisanya berapa berarti dari 168? 28 tambah 28 kan 56. 56 tambah 21 77. Nah, berarti sisanya berapa dari 168? Sisanya? Nah, 91 bagi 7 berapa? 15 atau 13? Jadi kan sisanya berapa tadi? 91 dibagi 7 13. Berarti anak perempuan 13 ini anak laki dapatnya 26 begitu. Nah, tinggal 10M-nya ini. Istri kan dapat 21 per 168 tinggal dikali 10. Nah, begitu. Kira-kira ribet apa enggak? Biar Ustadz aja yang ngitung. Jadi kalau apa-apa tinggal telepon Ustadz. Jadi mudahnya begitu. Nah, jadi ini sebenarnya kita nggak perlu sampai 68. Ada metode di dalam kitab-kitab faraid itu, ada tadakhul, tabayun, yang nyari angka paling bisa ketemu. Untuk 7 bagian ini kita
kita jadikan berapa supaya ada jatah buat mereka ini. Yang paling gampang begitu. Ini 7 bagian dikalikan penyebutnya, akhirnya muncul penyebut baru. Jadi hasil akhirnya istri itu dapat 21/168. Bapak dapat 28/168. Ibu dapat 28/68. Begitu. Yang akhirnya 28/168 itu sama saja 1/6 juga begitu. Cuman kan ini biar semua ahli waris dapat angka bulat. Jangan angkanya ini kan dia 7 bagian cuman dapatnya 13, kan 13 dibagi 7 kan nggak ketemu. Gitu. Maka itu namanya metode diurai, tashih kalau dalam bahasa kita. Oke? Begitu. Ada lagi? Siapa? Ya, Bapak Ibu dapat lebih besar dalam hal ini begitu. Sebab anak perempuan ini disempitin sama anak laki. Seandainya anak laki nggak ada, nih kita bikin andai-andai. Seandainya anak laki nggak ada, maka anak perempuan tuh dapat 2/3, rame-rame. Anak perempuan 1/2 kalau dia sendiri, kalau rame-rame dapat 2/3. Istri 1/8, bapak 1/6, ibu 1/6. Ini kemungkinan kalau ada sisa, bapak dapat sisa, dapat asobah. Jadi kalau ini kan tetap nih 24. 24 ini berarti 14. Ya, benar gak? 24 bagi 3 berapa? 16. Kemudian istri dapat 3. Bapak dapat berapa nih? 4. 16 3 4. Ini kan 11 sama 16. Sisanya berapa? Sisanya berapa nih? 16 tambah 3 19. 19 sama 4 23. 23 25. Sisanya malah lebih kan, nggak sisa. Ya. Kalau nggak sisa berarti ininya aja digedein. Jadi 25. Jadi yang tadinya si istri dapat 3/24 malah dapatnya 3/25, lebih kecil. Karena seluruh ahli waris itu yang disebut dengan istilah namanya aul. Aul itu jumlah bagian waris lebih sedikit daripada jatah kepala yang ada. Penyebutnya ditambahin begitu. Jadi 25. Oke? Ada lagi? Udah itu. Kapan? Sebaiknya sesegera mungkin, tapi dengan keputusan si decision makernya begitu. Ini ada lagi nih, apakah istri meninggal suami mendapatkan warisan sepenuhnya? Oh, tadi udah disebut ya, suami itu dapatnya 2. Istri yang tadi disebut ya. Suami kondisinya 2. Suami itu dapat 1/2 kalau mayit nggak punya anak. Tapi kalau mayit punya anak, suami dapat 1/4. Kalau mayit punya anak, suami dapat 1/2. Kalau mayit nggak punya anak, suami 1/2. Kalau punya anak, suami dapat 1/4. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz.
Bagaimana cara pembagian hak waris jika orang tua sudah meninggal namun meninggalkan seorang istri sambung? Istri? Nah, istri sambung, mungkin istri kedua. Meninggalkan seorang istri sambung, 3 anak perempuan dan istri beserta keluarganya almarhum anak laki-lakinya. Anak istri sambungnya bawa anak. Iya. Oh. Bagaimana cara pembagian hak waris jika Jadi, orang tua? Ya, syarat ahli waris tadi. Dia itu terdaftar dan hidup ketika pewaris meninggal. Ketika pewaris meninggal, istrinya punya ada. Walaupun istrinya sambung kan nggak ada urusan. Yang penting ketika dia meninggal dia punya istri. Berarti istrinya dia jadi ahli waris. Kemudian anak perempuan 3. Anak perempuan. Kemudian istri sambungnya itu bawa anak. Namanya anak tiri. Anak tiri bukan ahli waris. Jadi ahli waris segini aja. Istri dapat 1/8. Anak perempuan rame-rame 2/3 gitu. 2/3. Jadi kalau 8 sama 3 jadi 24. Ya, 24 apa 16? 24. Ya, 24. Kemudian ini dapatnya 3. Kemudian anak perempuan. Nah, kalau kondisi begini, anak perempuan ini dapatnya aslinya kan 16. Karena tidak ada ahli waris lain, maka anak-anak perempuan itu mendapatkan semuanya, sisa semuanya. Jadi dapat 21 dibagi 3. Ya, jadi masing-masing dapat 7 gitu. Karena hanya ada ini aja nih. Jadi anak perempuan dapat seluruh harta warisnya. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, ini tadi udah dijelaskan. Apakah pembagian harta waris harus dilakukan di Departemen Agama atau orang yang mengerti? Oh, enggak. Jadi ini ibadah yang sifatnya boleh dikerjakan di mana aja gitu. Yang penting benar aja gitu. Jadi enggak mesti di depan Kementerian Agama, di depan ahli agama, enggak perlu. Asal ada di antara orang-orang itu mengerti ilmu waris, enggak ada masalah begitu. Oke? Tapi umumnya kan memang orang-orang biasanya manggil ahli agama begitu. Biasanya begitu. Ada lagi? Apa? Gimana? Yang ini? Tadi kasusnya istri sambung, anak perempuan sama anak dari istri sambung kan? Iya. Ada lagi gak yang disebutin? Enggak ada. Anak bawaan berarti. Iya, anak bawaan. Anak bawaan bukan ahli waris, anak tiri. Tiri bukan ahli waris. Oh, kalau ada saudara almarhum maksudnya. Iya, kalau ada jadi ahli waris. Jadi, nah ini kan misalnya nih tadi nih, ini istri sama anak perempuan doang. Nah, istri dan anak perempuan tuh tidak menghalangi siapa-siapa. Jadi kalau almarhum punya saudara, saudara masuk. Jadi saudara gitu. Atau mungkin ada apa namanya keponakan. Nah, keponakan juga masuk. Keponakan. Pokoknya anak perempuan tuh tidak menghalangi siapa-siapa kecuali ya anak perempuan tuh hanya menghalangi satu pihak, yaitu saudari seibu. Itu yang dihalangi oleh anak
anak perempuan, saudara saudari seibunya almarhum begitu. Oke? Ada lagi? Ya. Selanjutnya, dalam pembagian waris, apakah semua harta, tanah, rumah, kendaraan harus dijadikan satu terlebih dahulu dalam nilai uang, atau lain kemudian dibagi atau dikelompokkan dulu sesuai jenisnya? Jadi bagi waris itu bukan bagi hasil jualan harta yang ditinggalkan, bukan. Yang dibagikan warisan itu kepemilikannya. Ada tanah, ada ruko, ada rumah, Mobil. ada mobil. Yang dibagikan tuh bukan mobilnya kita jual, kemudian kita bagi, ya begitu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak mesti begitu. Yang penting kepemilikannya. Ini tanah ini, nah tanah sebidang tanah ini katakanlah 1000 meter begitu, 1000 meter persegi. Ini punya almarhum, maka ketika dia wafat nggak mesti dijual. Yang penting ahli waris tahu bahwa kepemilikan tanah ini ada 6 misalnya, gitu. Karena ahli warisnya ada 6 begitu. Jadi masih ada 6. Maka ketika ada satu orang ini yang mau menjual jatahnya begitu, maka dia harus izin kepada ahli waris yang lain. Gitu. Jadi yang penting kepemilikannya saja. Urusan nanti dijual ya terserah, mau jual dulu nggak apa-apa. Gitu. Apa ruko mau dijual dulu silahkan. Tapi yang asli tidak mesti dijual. Yang penting kepemilikannya. Misalnya di ruko itu sudah berjalan dagangan, maksudnya orang sewa ruko itu, yang setiap tahunnya misalnya nyetornya 50 juta 50 juta per tahun. Maka dari 50 juta keuntungan ini dibagi kepada ahli waris. Jadi 50 juta ini dibagi 5, karena ahli waris 5. Yang satu dapat 10 juta, yang satu dapat 10 juta, yang satu 10 juta. Dengan catatan biaya maintenance juga, kalau ruko ini butuh maintenance, misalnya maintenance 20 juta, ya 20 juta ini dibagi 5. Begitu. Jadi yang dibagi itu kepemilikannya. Nah, bukan ya kalau mau dijual juga nggak apa-apa begitu. Oke? Baik, ada yang langsung bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yang perempuan tuh istri antum. Ya. Ya. Jadi katakanlah namanya Rohmah. Rohmah ini punya anak perempuan. Selain anak perempuannya istri antum nih, istri antum. Namanya siapa? Aisyah. Selain Aisyah ada gak? Siapa namanya? Eko. Paijo misalnya. Itu. Jadi antum nih istrinya Aisyah. Siapa nama antum? Gatot. Gatot. Gitu. Nah, apakah hartanya Rohmani hartanya ahli waris Aisyah? Ya kan ada Pak Ijo. Jadi ini bukan harta Aisyah seluruhnya, tapi berbagi dengan Pak Ijo. Jadi Aisyah punya hartanya Rohmah seukuran jatah dia sebagai anak perempuan. Karena cuman anaknya 2, berarti jatahnya ini Pak Ijo dapat 2.
2/3, Aisyah 1/3 dari hartanya Rohmah begitu. Dengan catatan ini harta Rohmah benar. Tapi kalau ternyata Rohmah ini juga masih harus berbagi dengan adiknya, ternyata ini harta dari ayahnya yang dulu, misalnya Rohmat begitu, yang mana Rohmat tuh punya anak selain Rohmah gitu. Berarti kan yang dimiliki Rohmah ini bukan sepenuhnya punya dia, tapi dia harus berbagi kepada ahli waris yang lain begitu. Jadi kalau seperti itu tuh diurai kasus per kasus. Kasus tuh maksudnya satu mayit. Jadi kasus ini siapa ahli warisnya diurai, lalu dari hasil ini masuk ke kasus yang kedua begitu. Lalu masuk ke kalau ada kasus ketiga begitu. Jadi tidak otomatis hartanya Rohmah ini punya Aisyah semua, sebab ternyata selain Aisyah Rohmah punya ahli waris yang lain gitu Pak Ijo. Tapi bisa jadi juga kan Rohmah ini kepemilikannya masih berbagi dengan ahli waris yang lain. Jadi diurai, di breakdown kalau bahasa gitu. Kasus pertama siapa, kasus pertama, kedua siapa, dan seterusnya begitu. Begitu kan maksudnya? Ada lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan anak adopsi? Apakah mendapatkan waris? Anak adopsi itu kan bahasanya namanya anak angkat kan? Iya. Iya. Jadi anak adopsi itu bukan ahli waris. Anak adopsi kecuali anak bayi tabung gitu. Kalau bayi tabung anak kandung gitu. Asal rahimnya istri sendiri begitu. Spermanya dia, rahimnya rahim yang dipakai juga rahim istrinya. Tapi kalau adopsi mah bukan anak kandung, jadi dia bukan ahli waris. Maka anak adopsi itu solusinya diberikan wasiat, atau sejak hidup dia menghibahkan hartanya. Kalau ketika hidup anak adopsinya masih kecil, ya udah diwasiatkan saja. Nanti, nah kan wasiatnya biar punya kekuatan hukum, wasiatnya pakai akta notaris. Jadi ada akta wasiat supaya nanti tidak ada lagi yang bisa mengganggu. Begitu. Oke? Pertanyaan selanjutnya, dalam satu keluarga mempunyai 4 anak laki-laki. Bagaimana hukumnya jika warisan ke anak pendidikannya rendah? Berarti mungkin anak 4 anak bontot mungkin Ustaz. Ya. Anak bontot yang mendapatkan warisan lebih banyak. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kenapa dia dapat lebih banyak? Mungkin masih kecil Ustaz. Iya. Atau mungkin udah punya rumah semuanya, yang 3. Ini kondisinya 4 anak laki-laki. Nah, mungkin anak yang paling kecil yang masih butuh pendidikan, belum mapan kehidupannya, sehingga diusulkan boleh nggak mendapatkan lebih besar. Jadi pertanyaannya, boleh nggak kalau anak bontot jatah warisnya dibuat lebih banyak? Iya. Boleh. Jadi dibagi waris secara faraid, anak 1, kan kalau anak laki semua berarti kan dapatnya rata tuh. Iya. Kalau dia 10 kalau misalnya 12M berarti kan masing-masing 3M. Lalu dari masing-masing jatah mereka, ya udah kita kasihlah sebagian duit kita buat anak bontot, nggak apa-apa. Tapi secara faraid nggak boleh kemudian membesarkan salah satu dari ahli waris tanpa alasan. Sebab jatahnya sudah ditetapkan dalam faraid. Artinya kemudian setelah ketetapan faraid mereka sukarela menghibahkan sebahagian jatahnya buat si bontot, nggak ada masalah begitu. Mana? Bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi hibah itu, hadirin, hibah itu tidak ada aturannya. Jadi kalau kita punya 1 miliar, 1 miliar kita mau hibahkan nggak ada masalah. Dan kepada siapa kita hibahkan pun nggak ada masalah. Artinya kenal apa tidak kenal, anak sendiri apa anak orang. Orang lagi lewat depan rumah kita, kita iseng ambil nih mobil buat lo, boleh nggak apa-apa. Jadi hibah itu tidak ada aturan. Kalau mau kita habiskan harta kita untuk anak-anak kita nggak ada masalah. Ya cuman itu tadi, kira-kira kalau semuanya dihibahkan nanti kita bagaimana, kan begitu. Jangan sampai akhirnya kita malah jadi yang awalnya pengen ngebahagiain anak malah akhirnya jadi nyusahin. Karena kita nggak punya tempat tinggal, lalu kita numpang sama anak misalnya. Walaupun sebenarnya itu kan bukan kejahatan, tapi kan bagi sebahagian anak-anak dengan level pendidikan tertentu kan begitu, kan nggak suka ditumpangin sama orang tuanya. Maka berikan harta kepada anak-anak sampai sekiranya mereka cukup, tapi jangan sampai menghabiskan jatah kita. Ya kita seukuran rumah agar bisa tinggal sampai tua lah begitu. Karena masalahnya kan kita nggak tahu siapa yang bakal meninggal duluan tuh kan nggak ada yang pasti. Begitu kan ya. Anak-anak kita yang kita lihat masih seger, ternyata bisa jadi bukan anak kita, anak orang begitu ya. Bisa jadi kan ya, umur muda belum tentu umur panjang, sebagaimana orang tua belum tentu lebih cepat meninggal. Jadi hibah itu kepada siapa saja gitu. Yang penting itu tadi, jangan sampai akhirnya malah kan kata Nabi apa namanya, hibah kan bagian dari sedekah juga, apalagi dengan maksud tujuan ibadah. Sedekah yang baik itu sedekah yang tidak mengabaikan kebutuhan. Jadi kalau kita punya 10M, kita kebutuhan kita 5M, sedekah atau hibah 6M itu bukan kebaikan. Karena kita butuh 5M. Maka kalau mau sedekah yang baik, sedekahnya jangan sampai mengabaikan kebutuhan kita. Kita butuh rumah, maka jangan sampai rumah ini kita hibahkan dengan alasan biar nggak ribut, tapi malah kebutuhan kita jadi nggak terpenuhi begitu. Kalau secara syariat, hibah itu yang sudah pindah tangan. Hibah itu kan dikatakan hibah kalau sudah serah terima. Kalau baru ngomong mah belum. Kalau sudah serah terima, itu hibah sudah berlaku, maka tidak bisa balik lagi kecuali hibah orang tua kandung kepada anak. Itu satu-satunya kondisi di mana hibah boleh balik lagi, yaitu ketika hibah orang tua kepada anak. Jadi yang penting orang tuanya masih hidup. Jadi ketika hidup dia bilang, itu rumah yang kemarin abah kasih di Sawangan, abah mau balik lagi. Itu secara syariat sah, boleh begitu. Cuman kan akhirnya konsekuensinya kita diomongin sama anak kita di Facebook. Kan ya, dijadiin tweet, orang tua nggak tahu diri kan. Secara syariat sah. Dan di KHI, kompilasi hukum Islam, ya artinya kalau anak nih ngadu ke pengadilan agama, itu tetap orang tua menang. Karena di kompilasi hukum Islam yang jadi buku panduannya hakim agama tuh, hibah orang tua kepada anak boleh balik lagi begitu. Oke? Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, silakan. Waalaikumsalam.
Jadi yang pertama, ibu itu 1/8 kalau mayit punya anak, itu ketentuan Allah begitu. Jadi kita nggak mungkin kita bisa rubah ketetapannya. Istri itu 1/4 kalau mayit nggak punya anak, 1/8 kalau mayit punya anak, begitu. Kemudian setelah kita berikan jatahnya 1/8, anak-anaknya mau volunteer, sukarela, kita kasihlah tiap bulan sekian juta, ya nggak ada masalah. Jadi artinya secara faraid tidak ada yang salah ngasih istri 1/8, karena memang begitu Al-Quran menyebutnya. Di luar faraid, kemudian anak-anaknya apakah punya kewajiban nafkah? Emang punya. Kan kewajiban nafkah itu orang tua kepada anak sampai anaknya dewasa. Dan kewajiban nafkah anak kepada orang tua ketika orang tuanya nggak mampu. Artinya kalau si ibu ini masih bekerja, kan nggak ada kewajiban nafkah. Tapi dia mau berbuat baik, kasih nggak ada masalah. Tapi kalau ibunya sudah uzur, maka wajib dinafkahi. Siapa yang menafkahi? Anak-anak. Jadi secara syariat anak wajib menafkahi orang tua ketika orang tua tidak lagi mampu bekerja. Artinya di luar 1/8 dia masih tetap punya kewajiban ngasih nafkah. Ya tergantung kebutuhan. Kalau sebulan kebutuhan nafkahnya misalnya 5 juta, ya mereka patungan lah 5 juta, begitu. Jadi kalau faraidnya kita nggak bisa rubah, tapi di luar itu ada kewajiban lain seperti kewajiban nafkah. Sampai kapan? Sampai kalau syariatnya sampai si istri ini menikah dengan laki-laki lain, maka kewajiban nafkah anaknya berhenti, ditanggung oleh suami baru. Gitu. Sialnya suami barunya nganggur. Jadi yang wajib nafkah jadi 2. Nah, pertanyaan kedua soal apa tadi? Harta yang 1/8 itu kemudian meninggal. Iya, jadi berarti ada 2 kasus. Gitu. Jadi kan misalnya nih jadi istri anak perempuan, kemudian anak laki. Ini kan dapat 1/8. Kemudian ini mereka dapat sisa berdua. Ternyata istri meninggal dunia. Ya udah berarti ahli warisnya cuma 2 doang ini. Jadi 1/8-nya ini nggak usah lagi dihitung. Ya udah dihilangin aja. Jadi ahli warisnya tuh cuma dua orang ini aja. Gitu. Yaitu seluruhnya jadi 3 bagian. Anak laki 2, anak perempuan 1. Oke? Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, satu penyana lagi dari sini. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apa? Jika ada anggota ahli waris hilang, belum ditemukan, tidak tahu masih hidup atau tidak, bagaimana pembagian warisnya? Apakah tetap dilakukan atau nunggu anggota ahli waris itu ketemu? Tergantung ahli waris yang lain. Kalau ahli waris yang lain misalnya punya kebutuhan dari harta warisan tersebut, maka menunda-nunda itu kan gak boleh. Artinya kan ahli waris yang lain ini kan punya kebutuhan A, B, maka jangan ditunda, bagiin. Dan selama belum ada putusan pengadilan bahwa si orang ini wafat, berarti dia masuk ahli waris. Jadi ya pokoknya dia kasih jatah aja. Cuman jatahnya tuh diskors, ditahan. Sampai nanti kemudian diketahui ternyata orang ini misalnya sudah meninggal. Ya udah kita anggap jatahnya ini jadi warisan lagi, jadi baginya 2 kali. Pertama warisan orang tuanya, yang kedua warisan saudaranya, begitu. Warisan saudara yang hilang. Pokoknya kan orang tuh dikatakan hidup selama tidak ada surat kematian. Pokoknya masih hidup. Kalau aturan Indonesia ini berapa tahun sih? Dikatakan orang boleh ngajuin kalau orang tuh meninggal kan hilang berapa tahun? Hilang 4 tahun kan? 4 tahun apa 5 tahun sih? Kalau di dalam kitab fikih, orang itu dikatakan boleh diajukan kepada hakim dia meninggal dunia itu kalau dia tidak ada kabar selama 3 tahun. 3 tahun itu tapi harus pakai stempel hakim. Jadi nggak boleh orang sipil ngomong udah 3 tahun udah meninggal, nggak boleh begitu.
Jadi harus ada stempel hakim. Nah kita kan juga ada tuh pengadilan kan, pengadilan yang memutuskan bahwa orang ini dikatakan meninggal dunia karena. Nah setelah itu harta yang dibagikan begitu. Oke, sudah Isya. Ada lagi? Cukup. Alhamdulillah selesai dari beberapa penanya-penanya ini. Walaupun ada yang mirip pertanyaannya, maka pertanyaan disamakan dengan yang sudah ditanyakan. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya berbagi dengan kami semuanya. Mudah-mudahan menjadikan jariah dan mendapatkan suatu wawasan keilmuan tentang kita. Mudah-mudahan masih banyak tentang yang belum paham, kita masih penasaran. Terus untuk menuntut ilmu Allah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.